dia seorang ibu. Lalu saya terpanggil aja karena kenapa di sebuah perceraian malah laki-lakinya yang lebih koar-koar menjelekkan wanitanya. Begitu Mas. Sedangkan yang saya ketahui Paula itu baik. Kalau ngebela mati-matian enggak ya Mas ya, tapi saya adalah orang yang harus mensupport perempuan dulu. Karena sampai dengan detik ini Paula pun belum ada statement apapun, apalagi menjelek-jelekan Baim. Sedangkan Baim itu udah berstatement dan dia membongkar aib istrinya sendiri. Kalaupun perselingkuhan itu benar, silakan dibuktikan dengan Baim, jangan cuman statement-statement saja. Karena setahu saya Baim pun tidak baik-baik banget gitu loh. Jarang loh laki-laki itu ngebongkar aib istrinya, apalagi mereka punya anak. Kan malu gitu loh. Kalau dia memang laki-laki yang bijaksana, seharusnya dia nggak ngebongkar aibnya Paula. Kalaupun memang terjadi perselingkuhan, kalau memang dia sudah berani menjelek-jelekkan ibu dari anak-anaknya, seharusnya dengan bukti dong, gak bisa ngomong doang dong, kayak menggiring opini gitu. Apalagi ini Paula kalem-kalem aja, tiba-tiba Baim dengan teman-temannya yang barbar nyerang Paula. Nah disitulah kemudian saya terpanggil untuk ngepro Paulanya sendiri. Yang saya lihat di sini, mungkin dia menuduh itu agar supaya hak asuh anak jatuh kepada Baim, seperti itu. Karena memang persyaratan di dalam hukum, apabila hak asuh anak ini akan diterima atau diambil oleh suami, ini kan anak-anak yang masih di bawah usia 14 tahun, itu termasuk anak-anak yang di bawah dalam asuhan ibu ya guys. Nah, tapi hak ini akan pudar, hak ini akan gugur apabila si istri itu sakit keras, lalu dia juga mempunyai gangguan kejiwaan sehingga mempengaruhi dalam pengasuhan nantinya kepada anaknya. Satu lagi itu adalah perselingkuhan guys, apabila sudah ketahuan bahwa si istri itu berselingkuh, maka hak asuh anak kepada suami. Nah gitu loh guys. Jadi menurut saya, kalau hanya menuduh dan tidak ada bukti apapun, itu bukan namanya perselingkuhan dalam status hukum. Oke, dalam psikologi juga seperti itu. Apabila tidak melihat perselingkuhan secara langsung, itu tidak ada proses hukumnya. Gitu loh guys ya. Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, Anda dapat menilai bunyi pasal 45 Undang-Undang Perkawinan. Maka secara otomatis hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya. Undang-Undang pernikahan mengatakan bahwa anak yang masih di bawah umur akan ke ibunya. Itu pasti teman-teman, pasti. Tapi kan namanya juga berjuang ya. Ini Paula Verhoeven duduk-duduk manis saja di rumah. Kalau aturan itu ditegakkan, pasti hak asuh anak akan ke ibunya ya, karena aturannya jelas gitu loh. Nah, aturannya jelas, yaitu di undang-undang perkawinan, mungkin di pasal 45. Saya sampaikan ini. Yang diketahui tentang Baim, yang pertama orangnya itu suka sembarangan gitu ya, atau sembrono. Contohnya kasus yang pernah melibatkan saya di kasus prank polisi. Begitu. Sebenarnya saya ngelihatnya itu kasihan sih Paulanya ini. Paula ini kan model papan atas. Lalu kemudian dia hampir menjadi tersangka gara-gara tingkahnya Baim. Saya paham mereka suami istri. Jadi Paula pasti mau tidak mau harus mengikuti suaminya begitu. Memang mentalnya dari Paula itu pun jatuh karena ada beberapa banyak laporan yang menguras tenaga Paula, bahkan sampai hampir jadi tersangka, lalu sempat mengalami keguguran. Dan saya rasa kalau saya pun jadi Paula, saya nggak mau lagi mengembali. Aktor Satria Mulia sepertinya tak hentinya membongkar aib Paula Verhoeven yang kini terancam cerai dari Baim Wong. Nah, tiba-tiba Satria Mulia mau sungkem kepada Paula Verhoeven. Lantas, apakah Satria Mulia merasa bersalah pada istri Baim Wong itu? Ditegaskan oleh Satria Mulia, ia merasa iba dengan keadaan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ini karena rumah tangga mereka mengalami keretakan yang berbuntut dari NS itu. Sekarang gue mau clear ya, gue kasihan sama Paula, biar Baimnya lempeng. Paula lempeng. Kasihan anak mereka. Bebernya dikutip dari tribunnews.com.
Satria Mulia mengaku enggan menjelek-jelekan model Paula Verhoeven meski terang-terangan membela aktor Baim Wong. Biduk rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang telah dikaruniai 2 orang anak itu kini terancam bubar. Pasalnya, Baim Wong telah melayangkan gugatan cerai terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun di tengah proses perceraian, Baim Wong justru dihujat buntut aksi sang aktor yang dinilai mengumbar aib rumah tangganya. Kendati demikian, Baim Wong tetap mendapatkan dukungan dari Satria Mulia yang mengaku iba saat bintang sinetron tersanjung itu dituding pelit. Meski terkesan memihak Baim Wong, Satria Mulia menegaskan dirinya tak ingin menjelek-jelekan Paula Verhoeven. "Gue nggak mau jelek-jelekin Paula karena gue juga kasihan sama Paula," kata Satria Mulia dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Senin. "Kalau ada Paula di sini sungkeman deh gue, kayak temen gue anggap," tambahnya. Selebgram Satria Mulia mengungkap kronologi saat model Paula Verhoeven mentransfer uang 2 miliar rupiah ke sosok laki-laki berinisial NS. Hingga kini gonjang-ganjing rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven masih menjadi perbincangan publik. Bahkan di tengah proses perceraian keduanya, Paula Verhoeven disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan sosok pria berinisial NS. Sebelumnya juga terdengar desas-desus Paula Verhoeven sempat mentransfer sejumlah uang ke laki-laki tersebut. Dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Senin Satria Mulia membongkar kronologi Paula Verhoeven mentransfer uang tersebut ke NS. Menurut pengakuan Satria Mulia, saat itu NS mencoba meminjam uang 2 miliar rupiah ke Baim Wong. Namun bintang film filosofi kopi tersebut enggan meminjamkan uang kepada NS. "Lu baper kan sama si Baim, lu pinjam duit 2 miliar rupiah ke si Baim gak ngasih," kata Satria Mulia. Bukan hanya Satria Mulia yang kerap memberikan komentar soal rumah tangga Baim Wong, Paula Verhoeven yang kini dihantam prahara. Sahabat Baim Wong, Vista Putri juga beberapa kali ikut memberikan komentar mengenai persoalan itu. Alih-alih mendapatkan sanjungan, Vista Putri justru dihujat lantaran dianggap panjat sosial alias pansos dalam kasus perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Menanggapi tudingan miring itu, Vista Putri pun seolah tak mau ambil pusing. Lah ini kalau gue mau pansos, ngapain? Demi Allah nggak ada gue pansos. Tapi ini adalah tekanan batin saya sampai sekarang. Makanya saya sampai seperti ini, kata Vista Putri. Dalam kesempatan itu, Vista juga sempat mengungkap momen buruk saat ia berseteru dengan Paula Verhoeven. Sebelumnya, Vista mengaku sempat sakit hati pada model asal Semarang, Jawa Tengah itu, yang disebut pernah dekat dengan mantan suaminya. Bahkan saat itu, Vista pernah melabrak Paula Verhoeven. Labrak-labrakan pernah di Menteng, pernah labrak. Dia ngintip di gorden, gue teriakin, turun loh, tutupnya. Sebelumnya, Paula Verhoeven memberikan klarifikasi mengenai tudingan Baim Wong yang menyebut dirinya telah berselingkuh. Hal itu disampaikan Paula melalui unggahan video di Instagram pribadinya, @paulaverhoeven, Jumat 29 Oktober 2024. Sambil menahan tangis, Paula Verhoeven meminta maaf atas kegaduhan yang timbul akibat persoalan rumah tangganya. Paula merasa harusnya meluruskan kabar miring tersebut karena nanti akan pasti menjadi jejak digital bagi anak-anaknya. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya, ujar Paula. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari, paparnya. Ibu dua anak ini menyadari dirinya masih memiliki banyak kekurangan sebagai seorang istri. Namun Paula menegaskan isu perselingkuhan tersebut tidak benar. Selama masa pernikahan sebagai istri saya sangat paham, saya mempunyai banyak kekurangan, ucap Paula Verhoeven. Namun dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar, sambungnya. Paula Verhoeven pun percaya Tuhan Maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan tidak saya lakukan.
karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, terangnya.